Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat dalam belajar walaupun masih via daring ya. Kita alhamdulillah hari ini akan melanjutkan pelajaran Tsaqofah Fikih di kelas 6. Tapi sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita berdoa dulu bersama-sama. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah belajar tentang mengenal fikih muamalah ya. Semoga sudah bisa difahami bahwasannya Islam itu juga mengatur fikih-fikih tentang hukum muamalah, bukan sekedar hukum ibadah seperti fikih ibadah, fikih sholat, tetapi juga tentang hukum-hukum yang terkait dengan muamalah. Sudah kita jelaskan apa itu muamalah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang syariat mencari harta dalam Islam. Nah, manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna. Manusia punya akal, juga punya yang namanya kebutuhan dasar, punya hawa nafsu ya. Manusia itu perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau manusia nggak makan, maka manusia akan celaka, akan membuat dirinya rusak atau sampai mati kalau nggak makan. Begitu juga kalau dia nggak minum, nggak tidur, dan lain sebagainya. Contohnya, misalkan nggak makan nih manusia, ada manusia yang nggak makan, terus nggak mau makan, maka yang pertama terjadi adalah perutnya terasa sakit, kemudian kena penyakit emah. Kalau terus nggak mau makan, maka akan menyebabkan kematian. Maka dari sini sudah wajar, sudah fitrahnya manusia kalau manusia kemudian berusaha mencari harta, mencari makanan, mencari minuman untuk dimakannya, untuk dipakaian, untuk pakaiannya, untuk diminumnya supaya hausnya hilang. Itu sudah fitrah, sudah wajar, nggak salah. Jadi orang itu bekerja itu nyari duit, nyari makan itu nggak salah, sudah fitrah. Hewan ternyata juga diciptakan Allah juga sama, juga punya rasa lapar, rasa haus. Bedanya hewan itu nggak punya akal. Yang punya akal hanyalah manusia. Maka manusia itu lebih istimewa karena Allah memberikan akal untuk berpikir, mencari mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Untuk berpikir cara mencari harta. Makanya manusia itu makannya beda sama hewan. Kalau hewan itu makan ya dapat daging dimakan langsung, daging dimakan langsung.
Kalau manusia itu dapat daging digoreng, bisa ada yang dikuah, ada yang direndang, banyak kan? Karena manusia punya akal, jadi punya banyak cara untuk makan. Nah, maka sudah harus dipahami ya, bahwasanya mencari harta dalam Islam itu hukumnya adalah boleh. Nah, fitrahnya manusia, sudah wajar manusia mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi laki-laki untuk bekerja mencukupi nafkah dirinya dan keluarganya. Laki-laki wajib, malahan oleh Allah diwajibkan untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Nah, dalam Islam perlu difahami bahwasanya ada harta yang halal dan ada harta yang haram. Harta yang halal itu adalah harta yang dibolehkan oleh Allah untuk dimanfaatkan. Boleh dimakan, boleh disewakan, boleh dijual, atau boleh juga digunakan untuk kita. Dan harta yang haram adalah sebaliknya, yaitu harta yang diharamkan oleh Allah. Tidak bolehkan untuk dimanfaatkan, nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Itu harta yang haram. Nah, selain harta yang haram, ada juga caranya. Ada cara yang halal, ada juga cara yang haram. Ya, dan Allah juga menentukan tuh mana yang halal, mana yang haram. Ya, kan sedikit kita bahas di sini ya. Nah, semuanya ini diberikan hanya untuk manusia, supaya manusia bisa memilih, karena manusia kan punya akal kan, bisa memilih mana yang halal, mana yang haram, mana cara yang baik, mana cara yang buruk. Kalau hewan itu enggak, dia nah, kan ada kucing nih, kucing dia nyuri ikan di meja makan antum, dosa enggak kucingnya? Enggak dosa, memang begitulah cara makannya kucing. Tapi kalau ada manusia yang kemudian mencuri, nah, itu jelas ada larangan di dalam Islam. Maka yang perlu kita pahami pertama adalah contoh harta yang diharamkan dulu. Karena seperti kaidah fikih muamalah kemarin itu, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal muamalah adalah boleh, illa kecuali ayatul dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka harta itu ada yang haram, ada yang halal. Dan yang haram itu ada dalil pelarangannya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Maka selain yang haram itu berarti halal semuanya. Nah, konsepnya begitu ya kalau dalam muamalah ya, termasuk dalam mencari harta. Maka yang harus kita ketahui adalah yang haram itu apa, yang diharamkan oleh Allah. Maka yang pertama, ada harta yang diharamkan karena zatnya sudah haram. Zatnya, barangnya itu sudah diharamkan oleh Allah. Contohnya seperti apa? Darah, bangkai, kemudian daging babi, hewan yang disembelih bukan menyebut nama Allah, bukan untuk Allah. Kemudian khomer, itu secara zatnya aja udah haram. Mau mendapatkannya dengan cara yang beli maupun dengan cara dikasih, itu tetap haram, nggak boleh diterima. Karena secara zatnya itu haram. Hewan yang hidup di dua alam, hewan yang bertaring dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh barang atau benda-benda yang Allah haramkan secara zatnya. Maka nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual, nggak boleh disewakan, nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Itu haram secara zatnya. Ada yang kedua, haram karena caranya. Cara mendapat harta ini pada dasarnya adalah boleh, misalkan seperti bantal. Bantal ini kan boleh-boleh saja dimanfaatkan. Tapi karena mendapatkannya dengan cara yang haram, maka jadi haram. Nah, ini maksudnya harta yang haram karena cara mendapatkannya, cara memperolehnya. Seperti apa? Seperti harta yang diperoleh dari riba, harta yang diperoleh dari mencuri, harta yang diperoleh dari korupsi, harta yang diperoleh dari riswah atau suap, dan yang lain sebagainya. Yang jelas caranya yang haram membuat harta itu haram bagi yang mendapatkan harta itu dengan cara yang haram. Maka selain yang dilarang itu, maka semuanya adalah halal.
Jadi kita itu seorang muslim harusnya bisa memilih mana yang halal secara zat dan juga halal secara cara memperolehnya. Itu yang halal beneran. Karena kita itu diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, thayyib dan berkah. Kalau kita mencari harta yang halal, pasti dapat pahala, pasti dapat kebaikan dari Allah. Tapi kalau kita memakan atau mencari harta yang haram, pasti dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan meninggalkan yang haram itu berpahala. Nah, kemudian apa saja sih Ustaz cara mendapatkan harta yang dihalalkan oleh Islam? Nah, di sini ada 8 yang Ustaz sebutkan ya di materi yang Ustaz kirimkan. Yang pertama adalah jual beli. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang halal adalah jual beli, yang haram adalah riba. Jadi yang jual beli itu halal. Maka kalau antum mau mencari rezeki halal dengan jual beli, itu boleh. Contohnya seperti berdagang di pasar, berdagang apa saja. Jual beli itu kan berdagang, jualan. Tapi harus dipastikan yang dijual barangnya, zatnya halal. Jadi juga nggak boleh. Kan cara mendapatkannya halal nih, dengan cara jualan terus dapat untung kan. Tapi yang dijual apa? Yang dijual adalah daging babi, maka haram. Haram karena zat yang dijual, bukan caranya. Kalau caranya kan halal, tapi karena zatnya itu haram, maka jadi haram juga hartanya. Itu yang pertama. Cara yang halal pertama adalah jual beli. Yang kedua adalah sewa menyewa atau dalam bahasa Arabnya ijarah. Nah, sewa itu bisa dua ya, ada sewa barang dan sewa jasa. Kalau sewa barang itu seperti kita menyewakan motor kita. Nih motorku dipakai, silakan 1 jamnya 5.000. Nah itu boleh. Itu halal tuh, dapat uangnya tuh. Ada juga yang menyewakan tenaganya, menyewakan jasanya. Seperti jadi guru Al-Quran terus dibayar. Nah itu boleh. Karena dia menyewakan tenaga yang dia habiskan untuk mengajar. Itu boleh. Atau seperti tukang kuli bangunan, itu dia kan bekerja, yang disewa apanya? Tenaganya, tenaga untuk membuat rumah. Nah, itu halal hartanya. Nah, jadi caranya halal, bekerja ya, dan bekerja yang lainnya dan lain sebagainya. Bekerja termasuk dalam sewa jasa ya, sewa menyewa. Yang ketiga adalah syirkah. Syirkah itu berserikat bareng-bareng, misalkan Ustadz sama antum, yuk kita bareng-bareng yuk buat usaha bareng-bareng berdua, sama-sama ngasih modal, sama-sama ngasih usaha, sama-sama ngasih tenaga, terus kita usaha bareng, dapat untung, untungnya dibagi dua. Itu namanya syirkah. Samsaroh itu maklar itu sales itu ya orang yang tukang jualin tapi barangnya bukan barang dia. Ini namanya maklar. Misalkan nih antum punya madu, terus kemudian Ustadz, sini tak jualin madumu, berapa ini harganya? 5.000. Ya sudah, tak jual 6.000 ya, 1.000-nya buat saya. Nah itu boleh, itu namanya maklar atau samsaroh. Yang kelima, harta itu didapatkan dari waris. Nah, itu juga halal, harta warisan itu halal. Kemudian harta yang didapatkan dari hadiah, itu juga halal. Malah ini dianjurkan, tahadu tahabu, saling memberikanlah kalian hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kemudian harta yang didapat dari sedekah, itu juga halal. Jadi kalau ada yang sedekah, diterima saja, itu halal, boleh. Kemudian harta zakat. Nah ini khusus bagi 8 asnaf ya. Kalau dapat harta zakat, kalau kita termasuk 8 asnaf maka halal. Tapi kalau kita bukan termasuk 8 asnaf, maka kita haram mendapatkan harta zakat. Sampai di sini ya pelajarannya, semoga bisa difahami dan dimengerti. Barakallahu fikum, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tutup dulu dong. Sama-sama dengan baca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye.